Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Hidayat Berbenah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika terkait dengan operasi hitung pecahan. Kita ketahui bahwa pecahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan yang pertama dulu, yaitu menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Jadi sebuah pecahan harus kita usahakan bisa untuk disederhanakan, maupun bagaimana caranya nanti kita bisa mengurutkan suatu pecahan. Nah, pecahan di sini perhatikan, pecahan yaitu adalah suatu yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang per penyebut. Jadi yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Atau bisa disimbolkan dengan A banding A per B. A ini maupun B adalah merupakan suatu bilangan. Bisa juga misalkan A ini kita ganti misalkan 2 per 3 gitu. Dengan catatan, catatan penyebutnya harus lebih besar daripada pembilang. Apakah boleh pembilang lebih besar dari penyebut? Juga boleh. Kita lanjutkan. Yang pertama terkait dengan pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama walaupun angkanya berbeda. Contohnya apa? Misalkan kalian punya uang Rp5.000, jumlahnya hanya 1. Tetapi saudara kalian, bisa adik bisa kakak, punya uang 5 lembar seribuan. Nilainya berapa? Juga 5.000. Sama-sama nilainya 5.000, tetapi banyaknya beda. Yang satu lembar 5.000-an, yang satunya 5 lembar dengan nilai 1.000-an, tetapi nilainya tetap sama 5.000. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh pecahan yang senilai? Nah, ini dengan cara mengali atau membagi suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Jadi misalkan ini 2 per 3, nanti jika dikali maka pengalinya harus sama. Dikali 3 ya 2 dikali 3, 3 juga dikali 3. Pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Kita lanjutkan. Misalkan ini ada 2 per 3, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Misalkan kita kalikan dengan angka berapa tadi? 2 ya, 2 misalkan. Pembilang dikali dengan angka 2, maka penyebutnya juga dikali dengan 2, sehingga menghasilkan 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sehingga nilai 2 per 3 itu sama dengan 4 per 6. Nah, ini namanya senilai. Jadi 2 per 3 itu senilai dengan 4 per 6. Walaupun angkanya berbeda tetapi nilainya sama, gitu ya. Yang pertama dengan cara dikali. Sekarang jika dibagi, misalkan 8 dan 10, ingat baik dikali maupun dibagi harus dengan bilangan yang sama. Ini ya, harus bilangan yang sama.
Misalkan 8 dan 10, misalkan kita bagi dengan angka berapa? 2. Oke, kita bagi dengan angka 2. Pembilang 8 dibagi dengan 2. Terus penyebutnya yang 10 juga dibagi dengan 2. Maka menghasilkan 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 5. Sehingga 8/10 itu nilainya sama dengan 4/5 gitu. Jadi walaupun angkanya berbeda nih ya, tetapi nilainya sama gitu ya. Insyaallah moga-moga bisa dimengerti dan paham ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, perhatikan, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan itu berarti kalau kita gambarkan suatu yang besar menjadi suatu yang banyak menjadi sedikit, tetapi nilainya sama. Misalkan uang 100.000 dengan jumlah 10.000. Berarti 10.000 itu sebanyak berapa ya? Ya 10 lembar. Tetapi disederhanakan, dibuat 1 lembar aja menjadi nilai 100 ribuan, 1 lembar 100 ribuan gitu. Itu menyederhanakan. Nah, bagaimana di pecahan? Nah, ini dengan cara membagi pecahan dengan bilangan yang sama sampai dengan, nah ini, pecahan tersebut menjadi pecahan yang sederhana. Jadi nanti misalkan ada pecahan, harus pecahan itu dibuat yang paling sederhana. Paling sederhana itu apa? Tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Contohnya ini 12 dan 36. Nah, untuk mencari agar lebih cepat, biasanya kelas 5 dulu sudah diajarkan, yaitu dengan mencari KPK. Ya, mencari KPK antara bukan KPK, keliru. Mencari FPB, faktor persekutuan terbesar dari siapa? 12 dan 36. Nah, berapakah FPB-nya? Teneng. Ya, betul. Jadi FPB dari 12 dan 36 yaitu 12. Sehingga sehingga bilangan pecahan 12/36 untuk memperoleh pecahan yang sederhana harus dibagi dengan FPB antara pembilang dan penyebut, yaitu FPB-nya berapa? 12. Sehingga semuanya dibagi 12, yang penyebut juga dibagi 12. Sehingga 12 dibagi dengan 12 menghasilkan 1/36 dibagi 12 hasilnya 3. Sehingga pecahan 12/36 itu pecahan sederhananya yaitu 1/3. Tuh, jadi untuk menyederhanakan pecahan. Nah, ternyata ada cara lain selain menggunakan FPB atau membagi dengan FPB dua bilangan tersebut untuk menentukan atau mencari penyederhanaan suatu pecahan. Dengan cara apa? Nah, ini dengan cara membagi dengan bilangan prima. Siapa yang dibagi? Ya, pembilang dan penyebut harus bilangan yang sama, bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? Ya, mulai 2, 3, terus 4, tidak, langsung 5. Terus lagi berapa? 6, bukan, 7. Terus 11, 13 dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita ambil yang ini ya, 12/36. 12/36.
Nah, pecahan ini kita akan cari pecahan sederhananya menggunakan pembagi dengan bilangan prima. Dengan syarat gimana? Dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Apakah bisa 12 dan 36? Jika bisa dibagi dengan 2 ini. Kalau tidak bisa naik 3, 12 bagi 3, 36 bagi 3. Tetapi selama masih bisa maka gunakan bilangan prima yang paling kecil dulu. Kita cek ya. Nih, 12 dan 36 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa, karena sama-sama bilangan genap. 12 dibagi dengan 2 maka menghasilkan 6. Sedangkan 36 dibagi dengan 2 menghasilkan 18. Apakah sudah? Kita cek dulu. 6 dan 18 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa. Oh, kalau bisa kita bagi dulu, keduanya dibagi 2 menghasilkan 3 per berapa? 18 bagi 2 ya 9. Apakah sudah ini 3 per 9? Kita cek. Dibagi 2 bisa enggak 3? Tidak. 2 9 dibagi 2 bisa? Tidak. Ya sudah, ini tidak bisa. Ganti dengan 3. Kita cek. 3 dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 juga bisa. Maka kita masukkan. Dibagi 3 menghasilkan 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Apakah sudah? Kita cek dulu. Jika pembilang dan penyebut tidak ada bilangan yang bisa membagi dua-duanya, ya misalkan ini tadi ya, ini dibagi 2 tidak bisa, sedangkan ini 3 dibagi 3 bisa, ini bisa dibagi 3, ini tidak, maka tidak boleh. Kalau sudah mentok paling sederhana ini tidak ada bilangan yang bisa membagi 1 dan 3, maka ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana, sehingga ini hasilnya sama. Jadi boleh menggunakan mencari FPB-nya dulu, ketemu baru dibagi langsung 1/3, atau dengan cara membagi dengan bilangan prima. Ingat, harus sama. Jika atas dibagi 2, yang atas juga bagi 2. Tidak boleh, misalkan ini bagi 2 bisa, ini bagi 3 bisa, maka ini bagi 2, ini bagi 3 tidak boleh. Ingat, tadi harus dibagi dengan bilangan yang sama. 2 bagi 2, bagi 2 bagi 2, bagi 3 juga bagi 3. Nah, inilah cara penyederhanaan yang kedua. Sekarang yang ketiga yaitu mengurutkan suatu pecahan. Nah, bagaimana sih cara mengurutkan suatu pecahan itu? Nah, ada syaratnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengurutkan suatu pecahan. Yang pertama, menyamakan penyebutnya. Jadi untuk bisa mengurutkan suatu pecahan itu, langkah pertama kamu harus menyamakan dulu penyebutnya jika penyebutnya tidak sama. Terus selanjutnya apa? Nah, setelah sudah sama penyebutnya, maka yaitu urutkan dari terbesar ataupun terkecil sesuai dengan soal. Jadi kalau sudah penyebutnya sama, disamakan penyebutnya, kemudian diurutkan tergantung soalnya, apa dari yang terbesar maupun dari yang kecil. Nah, Pak Nur ambil contoh ini ya. Bentar, Pak Nur ambil contoh ini. Nah, ini dia contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Jadi nanti dipilih dari yang terkecil menuju yang terbesar ya. Nah, misalkan ada soal ini 2/6, 1/6, 4/6, 5/6, 3/6. Nah, ini disuruh mengurutkan pecahan ini menjadi urutan yang runtut. Mulai dari mana? Dari yang terkecil. Nah, pertama menyamakan penyebutnya. Ternyata penyebutnya sama semua. Berapa? 6.
ketika penyebutnya sudah sama semua, maka langkah selanjutnya tinggal kita urutkan. Dari mana? Nah, ternyata soalnya dari yang terkecil. Apa yang terkecil pembilangnya? 2, 1, 4, 5, 3. Mana yang terkecil? 1. Nah, ditulis 1 per 6. Kemudian 2 per 6, karena dari yang terkecil ya. Terus 3 per 6. Kemudian 4 per 6. Dan yang terakhir 5 per 6. Nah, ini sudah urutan yang benar dari yang terkecil. Kalau nanti ini di soalnya dibuat dari yang terbesar, maka yang di depan ini 5 per 6, kemudian turun 4 per 6, 3 per 6, 2 per 6, 1 per 6, dan seterusnya. Nah, ini jika soalnya tidak urut ya, tidak sama penyebutnya. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya dengan cara menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut ini. Nah, ternyata KPK dari 6, 3, 2, dan 4 itu berapa? Ayo diingat-ingat. Kelas 5, kelas 4 mencari KPK dari 6, 3, 2, 4 ini berapa KPK-nya? Ya betul, jadi KPK-nya adalah 12. Nah, jadi nanti penyebutnya harus dibuat menjadi 12 agar sama semua. Nah, langkahnya gimana? Misalkan pertama 3 per 6 sama dengan, karena dibuat penyebutnya 12 semuanya ya 12, maka 6 dikali berapa menjadi 12? Dikali 2. Nah, sehingga pembilangnya juga ikut 3 dikali 2 berapa? 6 ya, ditulis 6 yang pertama. Terus yang selanjutnya ini ambil 4 per 3. Di sini aja ya, 4 per 3, karena mau dibuat ke penyebutnya 12. Kenapa? Karena KPK-nya tadi 12. Nah, 3 kok bisa menjadi 12? Karena dikali dengan 4 ya, betul. Maka yang pembilang 4 juga dikali 4. Penyebut dikali 4 12, maka pembilang juga dikali 4, sehingga jawabannya 4 kali 4 16. Sudah. Terus yang ini kita cek dulu, 3 per 2 tadi harus menjadi penyebutnya 12. 2 kok bisa jadi 12? Karena dikali dengan 6, sehingga 3 juga dikali 6 menghasilkan 18. Oke, dan yang terakhir 1 per 4. 1 per 4 ingat harus dibuat penyebut 12. 4 kok bisa jadi 12? Karena dikali dengan 3. Nah, sehingga 1 juga dikali 3 hasilnya 3 lah. Sekarang menjadi yang pertama tadi ini kan pecahnya ini ya, 3 per 6, 4 per 3, 3 per 2, dan 1 per 4 dirubah dengan menyamakan penyebutnya ya, KPK tadi 12 menjadi 6 per 12, 16 per 12, 18 per 12, 3 per 12. Nah, karena sudah sama penyebutnya ini, maka kita urutkan. Karena tadi soalnya dari yang terkecil, maka yang terkecil berapa? Ini 3, 18, 6, dan 16. Mana yang kecil? 3 ya, ini. Jadi ini nanti urutan yang pertama. Setelah itu mana? Ya, ini dia 6 per 12 urutan ke-2. Selanjutnya 16 urutan yang ketiga, 18 urutan yang ke-4. Sehingga ini ya, dari 3 per 6 tadi, 4 per 3, 3 per 2, 1 per 4,
itu urutan dari yang terkecil, bawahnya saja ya, bawahnya. Urutan yang terkecil yang benar adalah ini, pertama 1, berarti 1/4, jangan tulis yang ini. Ini tadi cara untuk mencari manakah yang urutan yang tepat, maka yang ditulis yang ini, 1/4, ditulis 1/4, yang kedua ini berarti 3/6, yang ketiga ini berarti 4/3, kemudian yang keempat 18/12 atau 3/2. Nah, inilah yang menjadi urutan yang benar mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Demikian anak-anak materi terkait dengan operasi hitung pecahan yang terkait dengan mengurutkan, menyederhanakan pecahan, mencari pecahan senilai dan mengurutkan pecahan. Untuk selanjutnya nanti silahkan diulang-ulang materi ini, dilihat-lihat kembali jika belum bisa. Terakhir nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat, dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di link biasanya. Oke, kemudian anakku semuanya, ini ada 5 tugas ya yang harus kalian selesaikan. Kemudian dikerjakan di buku tulis. Setelah di buku tulis nanti difoto dan dikirimkan ke link seperti biasanya. Itu nggih. Terima kasih, semoga kalian dapat lebih memahami pelajaran kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.